FC Internews melaporkan bahwa Inter singgah di Florence dengan penuh percaya diri. Tim Nerazzurri tidak terkalahkan dalam 6 laga tandang terakhir mereka melawan Fiorentina di Serie A, dengan 3 hasil imbang diikuti dengan 3 kemenangan, dan selalu mencetak gol dalam 8 laga tandang terakhir mereka melawan Fiorentina di Serie A. Sky Sport melaporkan bahwa untuk pertandingan melawan Fiorentina, pelatih Simone Inzaghi kemungkinan akan melakukan sedikit perubahan. Selain Carlos Augusto yang saat ini mengungguli Di Marco untuk peran kelima di sisi kiri, pelatih Simone Inzaghi dapat memainkan kembali Bastoni dengan memberi istirahat kepada Acerbi. Di sebelah kanan, Darmian sekali lagi lebih diunggulkan daripada Dumfries. Dilansir FC Internews, setengah salah langkah Juventus yang mengoptimalkan hari negatif dengan 1 poin. Milik mendapatkan kartu merah setelah beberapa menit pertandingan berlangsung. Kemudian di awal babak kedua Vlahovic berhasil mencetak gol. Namun Empoli tidak menyerah, mereka berhasil meraih hasil imbang berkat gol dari Baldanzi. Oleh karena itu, Empoli berhasil mendapatkan poin keempat mereka dalam 2 pertandingan terakhir, dan rekor 7 kemenangan beruntun Juventus terhenti dengan keunggulan 2 poin atas Inter yang memiliki 2 pertandingan tersisa. Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa kekuatan Frattesi adalah dia bermain tanpa rasa takut dan bersenang-senang. Gelandang Nerazzurri ini memiliki kualitas yang langka, dia tahu bagaimana memberikan pengaruhnya bahkan sebagai pemain pengganti. Artinya, dia memiliki kecerdasan taktis dan mengetahui cara membaca pertandingan. Untuk pertandingan melawan Fiorentina nanti, pelatih Simone Inzaghi akan mempercayainya sejak menit pertama. Jika Fiorentina adalah salah satu korban favorit Lautaro, bagi Thuram pun itu adalah tim yang membangkitkan kenangan manis. Faktanya, pemain asal Prancis itu mencetak gol dan assist pertamanya untuk Inter saat melawan Fiorentina pada leg pertama musim ini di San Siro. Menurut Corriere dello Sport, pemahaman antara Lautaro dan Thuram mengalir secara alami, dan Thuram ingin mendapatkan kembali ketenangannya di depan gawang setelah gagal mencetak gol di final Supercoppa, sementara Lautaro ingin melupakan rumor yang beredar beberapa hari terakhir seperti biasa dengan penampilan di lapangan. Bagi keduanya, tujuannya tetap menjadi juara. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Denzel Dumfries diperkirakan akan kembali duduk di bangku cadangan besok di pertandingan melawan Fiorentina. Pelatih Simone Inzaghi dapat mengandalkan Darmian yang solid dan Buchanan di sayap kanan, tetapi jelas bahwa memiliki Dumfries dalam kondisi 100% juga akan memungkinkan rotasi yang lebih dalam di periode musim yang sulit ini. Sementara itu, topik pembaruan kontrak Dumfries masih menjadi perbincangan. Klub Nerazzurri berencana memperbaharui kontraknya pada akhir musim ini. Namun semuanya menjadi rumit karena permintaan perwakilan pemain asal Belanda itu yaitu sebesar 5 juta euro setahun dibandingkan 4 juta euro yang diusulkan oleh Inter, dan penghapusan keputusan pertumbuhan semakin memperparah keadaan tersebut. Pada titik ini, skenario yang paling mungkin adalah perpisahan di musim panas nanti, dengan Manchester United dan Bayern Munich dikabarkan tertarik pada Dumfries. Henrikh Mkhitaryan menguasai lini tengah Inter dan terus memberikan dampaknya di depan gawang lawan. Usai berhasil memberikan assist pada pertandingan melawan Hellas Verona dan Monza, pemain asal Armenia itu kini akan mengincar assist ketiga dalam 3 pertandingan berturut-turut untuk kedua kalinya di 5 liga top Eropa saat melawan Fiorentina, setelah dia berhasil meraihnya pada bulan Agustus tahun 2017 bersama Manchester United. Gianpaolo Pazzini kepada saluran YouTube Lega Serie A mengatakan, Anda benar-benar dapat melihat bahwa Lautaro Martinez dan Marcus Thuram bermain untuk satu sama lain. Mereka adalah pasangan yang beragam dan hasilnya dapat dilihat semua orang.
Calhanoglu adalah pemain yang menentukan dalam cara dia bermain dan apa yang dia berikan kepada rekan satu timnya. Fabio Caressa kepada DJ Football Club mengatakan, Inter belum secara terbuka mengatakan bahwa mereka membuat kemajuan untuk Zielinski karena mereka tidak ingin menjadi pihak yang kemudian memicu kenaikan tawaran Napoli untuk Zielinski. Paolo Bonolis kepada Radio Bruno mengatakan, pertandingan melawan Fiorentina selalu rumit karena mereka adalah tim yang bermain sangat baik. Inter akan kehilangan dua pemain penting di lini tengah dalam diri Nicolo Barella dan Hakan Calhanoglu. Oleh karena itu, hasil yang sering terjadi di laga-laga terakhir kedua tim akan berayun di antara kemuliaan dan penderitaan. Antonio Paganin kepada Radio Firenze Viola mengatakan, kalau kita menimbang absennya yang terkait dengan lini yang sama dan menjadi tumpuan permainan Inter, maka ada ketidakseimbangan. Fiorentina dengan manuver dan vertikalisasinya bisa menimbulkan masalah bagi Inter. Francesco Colonese kepada Tech24 berbicara tentang pertandingan Fiorentina versus Inter dengan mengatakan, seperti biasa, Inter akan menghadapi pertandingan ini dengan mengetahui bahwa mereka adalah lawan nomor 1 Juventus, mereka harus berusaha memenangkan pertandingan, tidak ada alternatif lain. Laga melawan Fiorentina tidak akan menjadi pertandingan yang mudah, juga karena absennya Hakan Calhanoglu dan Nicolo Barella. Fiorentina berada di peringkat keempat dan tentu saja mereka di sana tidak secara kebetulan. Memainkan pertandingan di Prancis tidak pernah mudah bagi siapapun, bahkan dari sudut pandang lingkungan, karena penontonnya sangat mengganggu dan Inter adalah rival berat Fiorentina. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi pertandingan-pertandingan yang penuh perjuangan dan itu tidak akan mudah sama sekali. Tim asuhan Italiano akan menjualnya dengan harga mahal dan saya yakin akan membutuhkan performa hebat dari Nerazzurri untuk membawa pulang hasil. Menurut laporan berbagai sumber dalam beberapa jam terakhir, West Ham telah mengajukan tawaran lebih dari 10 juta euro untuk memboyong talenta Argentina, Valentin Carboni ke Inggris. Namun menurut Corriere dello Sport, Nerazzurri langsung menutup pintu bagi Carboni yang tidak ada dalam daftar jual. Dan kalaupun Inter menjualnya, nilainya pasti lebih tinggi dari tawaran yang diajukan oleh West Ham. FC Internews melaporkan bahwa setelah akhir pekan ini, pemutusan kontrak antara Gabriel Brazao dan Ternana akan ditandatangani, pemain kelahiran 2000 itu akan kembali ke Inter dan akan ditransfer ke Santos. Masih belum ditentukan apakah transfer tersebut bersifat pinjaman kering atau dengan hak membeli. Dilansir FC Internews, Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa Leicester City telah meresmikan tawaran resminya untuk gelandang Inter, Stefano Sensi, yang akan menjadi operasi senilai total 3 juta euro termasuk bagian tetap dan bonus penting, di mana persentase dari penjualan kembali di masa depan dalam hal promosi ke Liga Premier. Corriere dello Sport melaporkan bahwa absennya Calhanoglu kali ini akan semakin membebani mengingat momen musim ini. Oleh karena itu, pelatih Simone Inzaghi mengharapkan jawaban meyakinkan dari Aslani yang sejauh ini lebih baik sebagai pemain pengganti dibandingkan sebagai starter. Bersama Calhanoglu, Inter telah memenangkan 72% pertandingan mereka di Serie A yaitu 38 kali dari 53 pertandingan dalam 2 musim terakhir dengan rata-rata 2,2 poin. Inter yang baru saja meraih kesuksesan di Piala Super, akan berangkat ke Florence untuk memulai tur gila-gilaan, yang setelah melawan Fiorentina, mereka akan menghadapi Juventus, Roma, Salernitana, leg pertama Liga Champions melawan Atletico, leg C, Atalanta, Genoa, Bologna, leg 2 melawan Atletico, dan pada tanggal 17 Maret, Inter akan menghadapi Napoli.
Hampir 2 bulan yang sangat sulit untuk diatasi demi mengincar Scudetto musim ini. Menurut Gazzetta dello Sport, sampai saat ini tidak ada tim di 5 liga top Eropa yang mengumpulkan poin yang sama dengan Nerazzurri, 25 poin di kandang dan 26 poin di tandang. Namun, yang juga harus dihadapi adalah risiko dampak psikologis saat menemukan Juve di +4 dalam satu malam mengingat pertandingan Juventus versus Empoli akan dimainkan lebih dulu daripada pertandingan Fiorentina versus Inter. Dilansir FC Internews, setelah assist tumitnya yang membuat Thuram mencetak gol di semifinal Piala Super melawan Lazio, Federico Di Marco juga akan terus memberikan pengaruhnya di Serie A. Pemain sayap Nerazzurri ini telah menyumbangkan 5 assist sejauh ini di Serie A, hingga saat ini belum ada bek yang mampu melakukannya dengan lebih baik dari Di Marco. Marcus Thuram yang mencetak gol pertamanya bagi Nerazzurri di leg pertama melawan Fiorentina, sejauh ini telah mencetak 8 gol di Serie A. Di era 3 poin untuk sebuah kemenangan, dia merupakan salah satu dari 4 pemain yang di musim debutnya bersama Inter di Serie A dan di Liga Champions yang mencapai 2 digit gol mengikuti Lukaku, Eto'o dan Djorkaeff. Dilansir Opta, perburuan golnya yang ke-124 bersama Inter yang memungkinkannya menyamai Mauro Icardi di peringkat ke-8 dalam peringkat pencetak gol terbanyak Nerazzurri bukanlah satu-satunya fakta tentang Lautaro Martinez yang perlu disoroti. Untuk membuktikan pertumbuhan eksponensial Lautaro, ada juga fakta bahwa Kapten Nerazzurri ini adalah salah satu dari 4 pemain yang berkontribusi dalam setidaknya 20 gol di 5 liga besar Eropa dalam 4 musim terakhir. Tuttosport melaporkan bahwa Juventus telah memikirkan Piotr Zielinski melalui beberapa survei, namun kemudian mereka menyerah karena evaluasi taktis dan nilai sang pemain. Oleh karena itu, Piotr Zielinski kini tampaknya sudah sangat dekat untuk bergabung dengan Inter dengan status bebas transfer. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa lampu hijau terakhir untuk transfer permanen Stefano Sensi ke Leicester City telah tiba kemarin. Inter akan menerima 2 juta euro dari operasi tersebut. Tekad Leicester City untuk kembali ke Premier League musim depan sangat menentukan dalam keberhasilan kesepakatan tersebut. Corriere dello Sport melaporkan bahwa Benjamin Pavard sangat cocok dengan sepak bola Italia, khususnya Simone Inzaghi. Menjadi penentu di Piala Super dengan asisnya kepada Lautaro, sempurna untuk pertahanan 3 bek, dan memberikan pengalaman dan kualitas. Sikap ofensif pemain asal Prancis itu patut ditonjolkan, dia selalu siap menyerang bila ada kesempatan, mirip dengan Bastoni, dan dia pasti akan menjadi nilai tambah di Liga Champions bagi Nerazzurri. Mantan bek Fiorentina, Lorenzo Amoruso kepada Radio Bruno mengatakan, pada hari Senin nanti, saya mengharapkan Nico Gonzalez tampil di atas lapangan, saya yakin Fiorentina akan mulai dengan formasi 4-2-3-1. Ini akan menjadi pertandingan yang rumit, namun Fiorentina memiliki lebih banyak waktu dibandingkan Inter untuk mempersiapkan pertandingan tersebut. Lautaro Thuram adalah pasangan yang bagus, saya menyukai keduanya. Thuram membuat saya takjub dengan cara dia mengidentifikasi tim dalam hal mental. Namun kekuatan Inter juga ada di lini pertahanan, mereka mengatur lini pertahanan dengan baik dan sangat terorganisir. Iglitare kepada Gazzetta dello Sport mengatakan, Inter tetap menjadi tim yang harus dikalahkan karena mereka telah menjalani bursa transfer yang penting dan kuat. Namun semuanya akan diputuskan pada bulan Maret. Nerazzurri kini akan menghadapi lawan tangguh seperti Fiorentina, Juve, Roma dan Atalanta, plus Atletico di Liga Champions. Mereka harus menahan pukulannya. Mempersiapkan satu pertandingan dalam seminggu hingga April adalah keuntungan yang bagus. Juventus dapat mencoba untuk memperpanjang atau setidaknya bertahan di sana hingga akhir. Dalam hal kualitas alternatif,
Inter tidak ada bandingannya, namun keunggulan ini setidaknya di Serie A akan hilang jika Anda bermain setiap 3 hari. Saya menempatkan Inter bersama dengan Bayern dan City di antara favorit di Liga Champions. Simone Inzaghi adalah salah satu pelatih top di dunia dan tahu bagaimana mengelola komitmen ganda mingguan. Dia mengonfirmasi hal ini di Piala Super. Dia menempatkan para pemain di tempat yang tepat dan membuat mereka menampilkan yang terbaik. Dilansir FC Internews, saat ini status Xavi sebagai pelatih Barcelona sedang tidak seimbang, namun Barcelona akan melakukan penilaian pasti di akhir musim nanti. Mereka akan memperhitungkan perkembangan di Liga Champions dan meraih trofi atau tidak. Sementara itu, nama pelatih Bologna, Thiago Motta menjadi salah satu profil yang paling diapresiasi oleh Presiden Barcelona untuk menggantikan Xavi sebagai pelatih Barcelona. Dilansir FC Internews, pelatih baru tim nasional Chili, Ricardo Garcia dalam konferensi pers berbicara tentang Alexis Sanchez yang tidak mendapatkan banyak ruang di Inter dengan mengatakan, ini adalah keputusan pelatih Simone Inzaghi untuk tidak memasukkannya ke lapangan, saya tidak akan mengajukan permintaan apapun kepadanya. Jika pemain dalam kondisi baik, tidak mengalami cedera dan berlatih dengan baik, kegagalan untuk dipanggil adalah hal yang bersifat teknis. Staf teknis tim nasional adalah satu hal, pelatih klub yang membuat keputusan adalah hal lain. FC Internews melaporkan bahwa Inter memenangkan 4 pertandingan pertama yang dimainkan pada tahun 2024, 2 di Liga dan 2 di Piala Super. Mereka belum pernah memulai tahun kalender dengan 4 kemenangan dalam 4 pertandingan pertama sejak tahun 2017 dengan Stefano Pioli di bangku cadangan. Saat itu, mereka mencapai 5 kemenangan. Alessandro Calori kepada Supernews mengatakan, saya yakin pertarungan antara Inter dan Juventus akan berlangsung hingga detik terakhir. Mereka adalah tim yang memiliki sesuatu yang ekstra. Inter telah menjadi dewasa, mereka menjadikan kolektif sebagai kekuatan mereka memiliki pemain-pemain hebat bahkan di bangku cadangan. Lautaro Martinez adalah simbol tim ini, dia sangat kuat, namun keseluruhan skuadnya lengkap. Simone Inzaghi telah berkembang lebih jauh sebagai pelatih dan menjadi pemandu yang aman untuk grup ini. Di sisi lain, Juventus sedang menjalani kejuaraan hebat yang mungkin tidak disangka banyak orang. Eugenio Fascetti kepada radio CRC mengatakan, tahun lalu Napoli mendominasi, tahun ini Scudetto akan jatuh ke tangan Juve atau Inter karena meskipun tim Nerazzurri memiliki segalanya, Juventus memiliki karakter di sisinya. Saya akan memberikan 10% lebih banyak untuk Inter. Satu-satunya masalah adalah menjaga kondisi tim hingga akhir kejuaraan karena mereka memainkan banyak pertandingan. Ayah Valentin Carboni kepada IFS TV mengatakan, saya berharap suatu hari nanti Inter akan memanggilnya lagi. Dia sekarang memberikan segalanya untuk Monza, karena mereka telah mempercayainya sejak Galliani memintanya. Tapi mimpinya adalah menjadi pemain Inter. Dia ingin melakukannya dengan baik setiap hari untuk menerima panggilan dari Simone Inzaghi atau klub untuk kembali dan pensiun bersama Inter. Maicon kepada Sky Sport mengatakan, Inter menjalani kejuaraan yang bagus. Tahun lalu mereka mencapai final Liga Champions ketika tidak ada yang mempercayainya. Namun ketika Anda ingin melakukan sesuatu dengan baik, Anda bisa melakukannya dan mereka telah menunjukkannya. Tahun ini mereka mendatangkan pemain seperti Marcus Thuram, yang tidak diharapkan oleh siapapun akan sekuat itu. Satu hal yang mengingatkan saya pada tim tahun 2010 adalah mereka memiliki pertahanan yang bagus, lalu di depan ada Lautaro Martinez yang merupakan striker hebat, dan saya harap mereka bisa memenangkan Liga Champions.